Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi di luar lagi hujan ya, lagi rintik-rintik ya. Akhir-akhir ini lagi musim hujan, hujannya juga deras dan awet. Semoga audionya jernih dan kualitas videonya tetap baik ya, biar ya. Jadi intinya waktu itu kan aku udah nge-review si Amazfit GTS 2 ya, cukup menarik gadgetnya. Dan ya sekarang ada varian yang lebih terjangkau, yaitu si GTS 2i sama GTS 2 Mini. Harganya ini 1,8 ya pada saat video ini dibuat. Dan kalau yang si GTS 2 Mini harganya lebih murah lagi, 1,4 jutaan. Tuh mini nih. Nggak ada yang tahu pasti lagunya ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen aja ya. Tum diundang mbokmu. Ya selisihnya cuma 400 ribuan ya. Kalau si GTS 2 yang versi biasa, varian tertinggi, saat ini harganya 2,3 juta. Bingung loh, mending beli yang GTS 2i atau yang GTS 2 Mini 1,8 atau 1,4 juta. Ada yang bingung silahkan ngacung ya. Ya intinya sih ada harga ada rupa ya, tapi ada beberapa fakta menarik ketika aku compare kedua smartwatch ini. Dan sebelum aku beberin lebih lanjut, jangan lupa untuk subs channelku ya, jangan malu-malu tinggal di pencet like. Thank you. Dari segi penampilan, si Amazfit GTS 2i tampak lebih premium ya, kelihatan banget dari materialnya, dimana si GTS 2i samping-sampingnya mostly aluminium, sedangkan si GTS 2 Mini cuma dikit porsi aluminiumnya ya pada bagian sampingnya. Kalau bagian bawahnya pada area hard sensornya ya keduanya sama-sama plastik ya. Dan overall aku paling demen ya penampilannya si GTS 2i karena ya lebih premium wujudnya ya. Nggak kelihatan cheap. Kalau di GTS 2 Mini kan ada list silvernya, ini menurutku listnya malah bikin tampilnya jadi kurang wah ya, kelihatan wannabe premium. Ya layar ukurannya beda tentunya, si GTS 2i ini punya layar yang lebih gede daripada si versi mininya. Ya, ukuran layarnya si GTS 2i 1,65 inch dan punya durasi screen off maksimal 30 detik. Sedangkan si GTS 2 Mini 1,55 inch dengan durasi screen off maksimal 15 detik. Tapi ternyata sama-sama pakai tipe layar AMOLED ya, brightness-nya, maksimum brightness-nya juga sama 450 nits. Dan juga ada sama-sama ada AOD-nya juga, Always On Display. Dan dari segi visual layar sih ya nyaris identik ya. Ya sedikit beda di kerapatan pixelnya sih. Di sini kan resolusinya lebih tinggi ya, jadinya ya lebih secuil, lebih tajam lah. Tapi dilihat sekilas nggak ada beda yang signifikan sebenarnya. Habis itu ketika nangkring di tangan, keduanya aku rasa feel-nya sama-sama nyaman. Ini strapnya juga sama silikon ya, wujudnya juga mirip. Bedanya adalah pada si GTS 2i punya dua loop. Kalau di sini loopnya cuma ada satu, tapi ada semacam pengaitnya gitu ya. Kemudian dari segi UI, user interface, keduanya ternyata sedikit beda, paling tampak pada layout control centernya ya, dimana si GTS 2i menawarkan opsi yang lebih komplit. Kalau pada sub-sub menunya intinya ya layoutnya masih mirip sih. Cuman peletakan opsi-opsinya kadang ada sedikit beda ya. Dan nggak identik 100% antar keduanya. Tapi dari segi UX sama. UX maksudnya ini ya, user experience ya. Dan dari segi watch face ya, watch face-nya ternyata beda ya. Si watch face-nya si GTS 2i ini bentuknya podo sama si GTS 2 yang biasa. Kalau yang ini watch face-nya desainnya mirip-mirip. Seingatku mirip kayak yang ada di Amazfit Bip U. Ya intinya pilihan watch face-nya beragam ya, tinggal di-download aja via app-nya terus di-sync ke smartwatch-nya. Ya kalau bahas soal desain watch face-nya ya sebagian ada yang sedikit norak menurutku, tapi mostly kelihatan cukup keren sih. Nah sekarang hal yang paling penting yaitu adalah kelengkapan fiturnya ya. Fiturnya ini sama si ini ternyata beda dikit. Pertama dari jenis olahraga yang bisa di-tracking. Di GTS 2i ada 90 jenis olahraga, sedangkan di GTS 2 Mini cuman ada 70-an lebih. Ya intinya kalau buatku sih jenis olahraga yang disupport keduanya udah lebih dari cukup ya. Aku olahraga paling yang aku tracking cuman nge-road bike doang ya. Khususnya pengen tahu heartbeat, rute ini itu segala macam. Dan aku juga sempat ngetes keduanya, lagi-lagi aku pakai buat goes secara bersamaan ya. Jadi aku nge-road bike, kanan pakai si ini, kiri pakai si doi, jadi ya kayak wong sugih ya. Ya naik sepeda pakai 2 jam. Dan hasil pengukurannya beda tipis sih, cuman pada bagian altitude aja yang rada beda signifikan datanya. Good newsnya adalah keduanya terdapat built-in GPS, jadinya ya nggak
terlalu bergantung pada smartphone ya, nggak perlu terus-menerus di pairing untuk dapetin lokasi. Kan males ya olahraga bawa barang banyak. Aku kadang kalau olahraga yang nggak bawa smartphone, cuman bawa smartwatch aja. Dan buat tracking rute via built-in GPS-nya aku rasa juga akurat. Kelengkapan sensor ya, jadi si GT S2i ini punya sensor yang sedikit lebih banyak daripada si Mini. Intinya ketambahannya ya air pressure sensor sama temperatur sensor. Sehingga di GT S2i udah dilengkapin dengan pengukuran barometer, altimeter, sama temperatur. Ya bagi sebagian orang mungkin fitur kayak gitu berfaedah ya, kalau aku sih nggak pernah pakai. Dan sekedar info, di Amazfit GT S2 yang dulu aku review yang versi termahal, malah tidak ada temperatur sensornya. Ya itu sekedar info ya, menurutku sebuah fakta yang menarik. Dan uniknya di GT S2 Mini terdapat fitur-fitur berbasiskan software yang nggak ada di GT S2i, yaitu mungkin sebagai substitusi dari sensornya tadi yang di sini lebih komplit ya. Contohnya kayak ada fungsi kamera remote, ada breathing exercise, ada women menstrual tracking. Ya itu menurutku nggak perlu pakai hardware ya, fitur-fitur kayak gitu. Dan aku harap di GT S2i pada sistem update selanjutnya dihadirin lah fitur yang kayak ada di GT S2 Mini yang barusan aku sebutin. Terus apa meneh bagi yang ini mungkin yang hobinya ngobrol sama gadgetnya, di sini udah dilengkapi dengan offline voice assistant. Kalau di sini nggak ada ya. Ya pasti udah pada tahu ya fungsinya buat apaan. Jadi buat merintah-perintah fungsi tertentu pakai suara kita berdasarkan daftar perintah yang tersedia. Kalau Alexa Voice Assistant kabarnya keduanya udah support ya, tapi di Indonesia belum bisa dipakai. Habis itu si GT S2i kan ini punya ini ya bodi yang lebih gede, maka ya kapasitas baterainya juga lebih gede pula, 246 mAh. Kalau GT S2 Mini ya lebih kecil ya, 220 mAh. Tapi klaimnya punya battery life yang nyaris identik, typical usage-nya sekitar 14 hari ya. Dan uniknya ini bahkan jauh lebih awet daripada versi GT S2 yang typical usage-nya kalau nggak salah sekitar 7 hari ya. Padahal harganya lebih mahal. Nggak tahu kenapa. Dan terakhir adalah ini perbedaan yang sebenarnya cukup minor ya, tapi perlu aku sebutin adalah di GT S2i udah untuk fungsi getarnya dia pakai haptic feedback ya. Kalau di sini getarnya getar-getar yang konvensional ya. Haptic feedback tentu getarnya lebih enak ya, lebih lembut-lembut, geli-geli gimana gitu. Kalau di sini getarnya lebih lebih bikin kaget. Lalu gimana dengan kapabilitas lainnya ya? Intinya untuk fungsi-fungsi esensial keduanya aku rasa 11-12 lah. Ya 11,5. Ya sedikit aku jelasin dikit lah ya. Jadi ada indikator PAI, kemudian ada 5 ATM water resistant, ada sleep tracking, ada heart rate tracking, sama bisa sync notif dari smartphone yang di pairing ya. Tapi ya cuman buat ngelihat preview notifnya doang, nggak bisa buat balas chat. Keduanya juga nggak bisa jawab telepon dari sang smartwatch, jadi cuman ada notif teleponnya doang yang masuk. Kalau kalian pengen bisa jawab telepon via smartwatch-nya, jadi ngomong-ngomong gini, halo gitu kayak Power Ranger, bisa pilih si GT S2 yang tentu harganya lebih mahal ya. Selain itu keduanya juga dilengkapi dengan pengukuran blood oxygen. Ya ini merupakan fitur yang akhir-akhir ini mungkin sepertinya akan menjadi standar sebuah smartwatch ya. Uniknya di GT S2 Mini kadang proses pengukuran blood oksigennya malah lebih cepat. Ya tapi untuk tingkat keakuratannya aku belum bisa memastikan ya. Ya intinya mau beli yang mana pasti udah tercerahkan ya kalau udah menyimak perbandingan yang aku sebutin tadi. Kalau tujuanmu cuman buat olahraga ya mending beli yang paling murah sekalian, which is si GT S2 Mini. Dan kalau kamu sekalian pengen tampil rada stylish, sekalian tampil ganteng pas lagi kondangan, ya kondangan aku setahun lebih nggak pernah kondangan sekarang gara-gara pandemi ya. Bisa pilih si GT S2i karena tentu wujudnya lebih premium ya. Dan kalau kamu pengen smartwatch yang wujudnya identik kayak si GT S2i namun dengan tambahan kapabilitas yang menurutku kagak terlalu penting, misalnya kayak jawab telepon tadi sama nyimpen lagu, maka pilih aja GT S2 yang waktu itu udah aku review dengan harga yang tentu lebih mahal. Kalau buatku pribadi, aku prefer si GT S2 Mini ini aja ya. Ya paling aku pakai buat tracking olahraga sepedaan tadi karena menurutku fiturnya udah cukup ya, lebih dari cukup malah. Udah tercerahkan. Thank you for watching. Aku rasa gitu aja videonya. Kalau kalian prefer yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Sampaikan aja di kolom komentar. Follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you. Berubah.